Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya, Sutoyo, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, menyampaikan pemaparan dengan tema meningkatkan keyakinan umat Buddha di masa pandemi COVID-19. Saudara-saudara, dalam pemaparan ini tentu waktunya terbatas. Saya tidak bisa menyampaikan secara panjang dan gamblang, tetapi saya menyampaikan inti-inti untuk meningkatkan keyakinan umat Buddha di masa pandemi 19 ini. Yang pertama, kita awali dengan dari keluarga. Keluarga adalah hal yang terpenting dalam rumah tangga, karena dalam agama Buddha, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis disebut keluarga Hitaya Sukaya. Apabila keluarga ini rukun, damai, dan harmonis, maka akan bisa terjadi dalam keluarga itu kerukunan, terjadi keharmonisan, dan terjadi kebahagiaan. Selanjutnya, saudara-saudara, melaksanakan doa agar supaya kita ini di masa pandemi COVID-19 ini bisa terhindar dari pandemi COVID-19 atau corona ini. Tentu kita meningkatkan, yaitu doa-doa kita, terutama doa keselamatan. Baik itu membacakan parita, atau melafalkan sutra, ataupun mantra yang didahului dengan cetana dan aditana, dengan niat dan tekad yang benar. Semoga pembacaan parita yang kita panjatkan itu benar-benar membantu diri kita untuk terhindar daripada COVID-19. Karena Buddha dan para bodhisattva mahasatwa akan selalu memberkati dan melindungi kita semua. Selanjutnya, saudara-saudara, COVID-19 atau virus corona ini nampaknya sampai saat ini yang sudah 11 bulan lebih dan sudah memakan korban yang begitu banyak, kita harus selalu sadar dan kita akan berusaha bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19 itu. Dari sini pemerintah telah menganjurkan, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ini penting, saudara-saudara, karena setelah kita sehari-hari itu memegang handphone, memegang remote, memegang pintu, meja, kursi, dan lain-lain, maka kita harus cepat mencuci tangan karena banyak debu ataupun bakteri-bakteri yang menempel di dalam telapak tangan kita ini. Nah, maka untuk itu kita diwajibkan sesering mungkin mencuci tangan minimal 20 detik dengan memakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjaga jarak. Ini juga penting, karena virus corona itu kita tidak tahu di mana tempatnya, tetapi ada dan tidak nampak.
Maka untuk itu kita harus selalu menjaga jarak. Maka dalam umat Buddha sendiri sudah diajarkan kalau bertemu sesama kawan tidak boleh itu misalnya salaman atau cipika-cipiki tidak boleh. Nah, tapi kita cukup mengucapkan salam namo buddhaya dengan jarak jauh. Ini sudah baik sekali. Yang ketiga, saudara-saudara, seandainya terpaksa kita ini keluar rumah, harus memakai masker. Masker itu penting karena begitu kita keluar rumah, berjalan kaki, ataupun kita naik kendaraan, banyak debu yang berterbangan. Dan dengan kita memakai masker, maka akan menyaring dan meminimalisir virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, memakai masker itu penting. Yang keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Sabarlah, saudara-saudara. Nanti seandainya COVID Corona ini sudah selesai, maka kita bisa lagi bercerita-bercerita, kumpul-kumpul dengan saudara, kawan, dan sebagainya. Untuk sementara waktu kita menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas atau segala aktivitas di luar rumah ini kita batasi. Apalagi dengan orang banyak, itu harus kita batasi. Maka dari itu, apabila kita menjalankan 5M ini, semoga virus corona akan segera sirna di muka bumi pertiwi ini. Tetapi kalau kita melanggar, tidak sering mencuci tangan, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak mau menghindari kerumunan, maka seolah-olah kita ini mengundang virus corona. Virusnya itu akan senang berlama-lama di bumi pertiwi ini. Maka untuk itu saya sebagai penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Buddha Kota Sibolga sekaligus sebagai pandita agama Buddha sangat-sangat menghimbau dan mengajak mari kita bersama-sama mensukseskan protokol kesehatan ini. Kita selalu melaksanakan prokes agar supaya kita sehat. Kesehatan adalah yang paling utama. Saudara-saudara yang berbahagia, kita umat Buddha dituntut untuk menjalankan pondasi. Umat Buddha itu punya pondasi, punya pegangan, yaitu sada. Sada itu apa, saudara-saudara? Sada itu keyakinan. Di masa pandemi ini, kita umat Buddha harus meningkatkan keyakinan. Yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena dengan keyakinan itu kita akan banyak berdoa dan kita akan mendapatkan perlindungan dan berkah dari Sang Dratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, para bodhisattva, mahasatwa. Selain sada, pondasi umat Buddha adalah sila. Sila itu perilaku atau moralitas. Sila itu perilaku yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itulah sila. Buddha mengajarkan apabila pikiran kita baik atau kusala manokama, maka kita akan bahagia. Apabila pikiran kita jahat, akusala manokama, maka kita akan menderita. Apabila kita berpikir baik, kusala. Maaf, apabila kita mengucapkan kata-kata yang baik atau kusala manokama, maka kita akan bahagia. Apabila kita mengucapkan akusala wajikama, ucapan salah, maka kita akan menderita. Begitu juga perbuatan kita. Kita harus selalu mengucapkan atau melakukan kaya kama, perbuatan baik agar kita bahagia. Dan kalau kita melakukan akusala kaya kama, perbuatan jahat melalui badan jasmani, maka kita akan menderita.
Yang ketiga adalah bakti. Bakti itu, saudara-saudara, kesetiaan kepada agama, bangsa dan negara, dan menghormati kepada orang yang patut kita hormati. Siapa itu, saudara-saudara? Orang yang patut kita hormati adalah ayah dan ibu, guru-guru kita, para pemimpin bangsa dan negara kita. Pada orang yang menjalankan kehidupan suci, orang yang kita anggap suci, itulah yang kita hormati. Maka dari itu, kita harus setia kepada agama. Ya, kita menjalankan perintah-perintah agama. Kita menjalankan dharma ajaran Sang Buddha. Kita setia kepada bangsa dan negara. Kita seperti saat ini di masa pandemi, kita juga harus setia. Kita harus patuh, kita harus taat kepada negara. Negara menganjurkan kita menjalankan protokol kesehatan, kita juga menjalankan protokol kesehatan. Dan begitu juga, saudara-saudara, menghormati kepada orang yang patut kita hormati. Ya. Maka dari itu, kita akan bahagia. Selanjutnya, saudara-saudara, selain kita memiliki fondasi, kita harus menjalankan kewajiban. Apa itu kewajiban? Di sini tentu tidak saya ambilkan semua yang seperti apa yang ditulis dalam kitab Sigalowada Sutta. Di situ ada beberapa kewajiban-kewajiban. Saya akan menyampaikan kewajiban orang tua kepada anaknya. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Orang tua mencegah anaknya tidak berbuat jahat. Tentu orang tua mengarahkan anaknya supaya berbuat baik. Mendorong anaknya untuk berbuat baik. Dan kewajiban orang tua kepada anaknya adalah melatih dalam suatu profesi. Artinya memberikan pendidikan, menyekolahkan anaknya supaya memiliki ilmu pengetahuan, nantinya akan berguna. Selanjutnya, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah mencarikan pasangan yang baik dan pantas. Artinya apa? Ini bukan paksaan. Tentu dalam keluarga yang kita sukaya tadi, keluarga yang harmonis, ada keterbukaan antara anak dan orang tua. Berarti apabila anaknya mau menjalankan kehidupan rumah tangga, konsultasi dengan orang tuanya, dan orang tua bisa memberi nasihat. Ya, memberi nasihat biasanya itu ditunjukkan kewajiban suami, kewajiban istri, lalu nanti kalau punya anak, kewajiban orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan begitu juga biasanya seorang pendeta juga sebelum pemberkatan pernikahan memberikan bimbingan pranikah dulu. Kewajiban orang tua kepada anak selanjutnya adalah menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Ini seandainya orang tua itu memiliki harta, itu pada waktu yang tepat, kewajiban orang tua adalah menyerahkan warisannya pada anaknya, tapi pada waktu yang tepat. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Dharma, tadi kewajiban orang tua kepada anaknya. Sekarang, apa kewajiban anak kepada orang tuanya? Nah, kewajiban anak kepada orang tuanya adalah merawat orang tuanya. Orang tua semakin lama kan semakin tua. Jadi harus dirawat sepenuh hati. Bahkan Buddha mengajarkan seorang anak tidak akan bisa membalas budi baik orang tuanya. Dikatakan di kitab Sutra Bakti Seorang Anak, anak memikul ibunya di pundak sebelah kanan dan memikul bapaknya di pundak sebelah kiri sambil menggigit giginya mengelilingi Gunung Sineru bertahun-tahun lamanya sampai mengeluarkan darah, itu pun belum bisa
dikatakan membalas budi kepada orang tuanya. Nah, maka dari itu seorang anak harus bisa merawat orang tuanya. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tuanya adalah memikul beban kewajiban orang tua, di mana orang tua harus selalu diperhatikan, dan apabila orang tuanya sudah tua, punya anak yang masih kecil atau adik kita, maka kita bisa menggantikan orang tua untuk melanjutkan adik-adik kita agar supaya bisa sukses dan berhasil. Kewajiban anak kepada orang tua selanjutnya adalah mempertahankan keturunan, tradisi, dan nama baik. Ini sangat penting, saudara-saudara, karena kebanyakan antara orang tua dan anak itu berbeda. Contohnya, orang tuanya beragama Buddha dan rajin sekali melaksanakan kebaktian. Tetapi anaknya tidak melakukan kebaktian. Bahkan pada orang tuanya sudah meninggal, memiliki tradisi yang pegang hio saja, 3 batang hio untuk berdoa, anaknya tidak mau melakukan itu. Nah, berarti anak ini tidak melakukan kewajiban apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Selanjutnya, kewajiban anak kepada orang tuanya adalah membina diri agar pantas menerima warisan dari orang tua. Nah, itu tadi kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan warisan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Nah, jadi di sini kewajiban anak kepada orang tua adalah apa? Membina diri agar pantas menerima warisan. Ya, bagaimana? Harus berbuat baik, harus hormat, harus sopan santun, menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengangkat nama baik orang tuanya, sehingga nanti orang tuanya akan memberikan warisan karena itu dianggap tepat dan pantas. Tetapi kalau anaknya misalnya itu suka berjudi, lalu suka minum-minuman keras, tidak benar, maka orang tua juga tidak mungkin cepat memberikan warisan kepada anaknya, karena dipikir orang tua anaknya belum bisa atau belum pantas menerima warisan. Selanjutnya, saudara-saudara, kewajiban anak kepada orang tuanya adalah melakukan perbuatan baik dan upacara agama setelah orang tuanya meninggal. Nah, jadi di sini sebagai anak yaitu harus selalu berbuat baik, berpikir baik, berkata baik, ya, dan setelah orang tuanya meninggal juga memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Biasanya umat Buddha menjalankan doa pujalaya, apakah itu membaca parita ataupun itu sutra, ya, itu sampai hari ketiga, hari ketujuh, 49 harinya, 100 harinya, dan seterusnya. Ini kewajiban anak kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, harus memberikan upacara-upacara keagamaan kepada orang tua sebagai pertanda bakti anak kepada orang tuanya. Selanjutnya, saudara-saudara, menjalankan atau melakukan samadhi atau meditasi. Apalagi di saat pandemi ini, banyak orang yang tidak tenang pikirannya. Banyak orang sebentar-sebentar marah. Banyak orang sebentar-sebentar ya emosi. Tidak terkontrol, ya, karena ekonomi menurun, usaha tidak lancar atau berkurang. Bahkan di masa pandemi ini banyak PHK dan sebagainya. Nah, maka untuk menenangkan pikiran itu di dalam agama Buddha, ajaran Buddha, kita harus melakukan samadhi atau meditasi. Ya, minimal meditasi sebelum tidur dan sesudah tidur. Sebelum tidur membaca parita atau membaca sutra, apa yang kita
baca atau untuk doa-doa keselamatan. Nah, setelah itu meditasi untuk pemula 10 atau 15 menit, boleh juga setengah jam. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka pikiran menjadi tenang. Kalau pikiran menjadi tenang, ucapannya juga benar. Kalau pikiran dan ucapan benar, maka perbuatannya juga benar. Karena pikiran, ucapan, dan perbuatan inilah sumber daripada karma. Baik atau buruk yang kita pikirkan, baik atau buruk yang kita ucapkan, baik atau buruk yang kita perbuat, itulah yang akan kita warisi. Inilah disebut karma. Jadi saudara-saudara, agar keyakinan kita kokoh, umat Buddha atau kita semua dibekali lagi dua sifat untuk mengokohkan, menguatkan batin kita, untuk menguatkan pikiran kita, ucapan dan perilaku kita. Kita ini dibekali dua sifat, yaitu hiri dan otapa. Hiri itu adalah malu berbuat jahat. Otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Bukan berarti kita ini malu kepada orang atau malu kalau dilihat orang kita berbuat salah, tapi kita harus malu akan perbuatan yang salah itu. Karena apa? Karena takut akan akibat perbuatan yang kita lakukan itu. Jadi di dalam kitab juga disebutkan ya, hiri dan otapa ini adalah dharma pelindung dunia. Jadi malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat ini adalah pelindung dunia. Apabila orang berbuat baik, bahagia, dan tidak baik akan menderita. Selanjutnya, saudara-saudara, apabila kita telah menjalankan beberapa sifat-sifat tadi, menjalankan yaitu dua tongkat atau dua pedoman tadi, maka akan terjadilah kita keluarga yang sehat dan bahagia. Apa itu keluarga yang sehat bahagia? Itu keluarga yang bagaimana? Keluarga yang sehat dan bahagia itu adalah keluarga yang saling percaya, keluarga yang saling menghormati, keluarga yang saling mengalah, keluarga yang saling membantu, keluarga yang saling bersahabat, keluarga yang saling memelihara komunikasi. Apabila ini dilakukan, maka keluarga akan damai, sejahtera, dan bahagia. Apalagi di masa pandemi ini, binalah keluarga yang sehat dan bahagia ini. Saling percaya, saling menghormati, saling mengalah, saling membantu, saling bersahabat, saling memelihara komunikasi. Apabila ini dilakukan, maka terjadilah keluarga yang kita sukai. Apabila keluarga kita sukaya ini berjalan dengan baik, maka virus corona termasuk pandemi ini kita akan bisa mengatasi. Karena apa? Karena keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, itu keluarga yang selalu mawas diri, keluarga yang selalu eling dan waspada, memakai masker, menjaga jarak, saling mengingatkan pada waktu itu. Jadi jangan ada dalam satu keluarga ini yang satu itu selalu memakai masker kalau keluar, tapi yang satunya acuh tak acuh tidak. Itu kita harus saling mengingatkan, saling membantu pada keluarga agar supaya kita semua terhindar daripada virus corona itu. Saudara-saudara, semoga dengan kita meningkatkan keyakinan kita menjadi kuat, kita selalu sadar setiap saat. Semoga virus corona cepat berlalu dari bumi pertiwi ini. Dan kita nantinya dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.
Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.